Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Ekawati. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktikum fitokimia yang berjudul uji antimitosis pada Tripneustes gracila. Percobaan ini kami lakukan berdasarkan petunjuk dari dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Apoteker Makfira Esfam MSI. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke praktikum, ada baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa pengertian dari uji antimitosis. Uji antimitosis merupakan salah satu metode uji toksisitas yang banyak digunakan dalam penelusuran senyawa bioaktif yang toksis dari bahan alam. Metode ini menunjukkan aktivitas farmakologi yang luas, tidak spesifik, dan dimanifestasikan sebagai toksisitas senyawa terhadap bulu babi. Keuntungan dari metode ini teman-teman yaitu dapat dilakukan dengan cepat, murah, mudah, dan dapat diulangi sehingga dapat digunakan sebagai bioassay guide isolation, yaitu isolasi komponen kimia berdasarkan aktivitas yang ditunjukkan oleh bioassay tersebut. Sedangkan toksisitas adalah efek berbahaya dari suatu bahan obat pada organ target. Uji toksisitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keamanan dan keberbahayaan zat yang akan diuji. Adapun sumber zat toksis dapat berasal dari bahan alam maupun sintetik. Toksisitas diukur dengan mengamati kematian hewan percobaan. Kematian dari hewan percobaan dianggap sebagai respon dari pengaruh senyawa yang diuji, sehingga hubungan dari respon dengan menggunakan kematian sebagai jawaban toksis adalah titik awal untuk mempelajari toksisitas. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah zigot. Adapun tahap penyiapan zigot yaitu pertama, bulu babi diinduksi terlebih dahulu dengan menggunakan KCl 10% dan didiamkan. Alasan dari penggunaan KCl 10% yaitu karena larutan ini bersifat hipotonis sehingga mampu memecah dinding sel dari bulu babi sehingga sel sperma dan sel telur dapat keluar dan kemudian ditampung dalam gelas kimia. Untuk membedakan yang mana sel sperma dan sel telur dapat dilihat dari warnanya. Jika berwarna putih, maka itu adalah sel sperma atau bulu babi jantan, dan jika berwarna kuning, maka itu adalah sel telur atau bulu babi betina. Setelah sel sperma dan sel telur ditampung, kemudian sel sperma dipipet sebanyak 50 mikroliter dan ditambahkan dengan 3 mili air laut untuk membuat suspensi sperma. Selanjutnya, suspensi sperma diambil 1 mili dan ditambahkan dengan 4 mili sel telur. Campuran dari sel sperma dan sel telur kemudian dimasukkan ke dalam air laut. Dan campuran tersebut didiamkan selama kurang lebih 10 menit di dalam lemari pendingin. Setelah zigot telah siap, kemudian kita melangkah ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian antimitosis ekstrak kulit buah jeruk pada sel telur bulu babi. Langkah-langkahnya yaitu pertama, menimbang ekstrak kulit buah jeruk sebanyak 1 mg. Kemudian dilarutkan dalam 100 mikroliter campuran kloroform metanol dengan perbandingan 1:2 sehingga diperoleh konsentrasi 10.000 ppm. Setelah itu dari larutan stok 10.000 ppm kita akan membuat konsentrasi pengenceran yaitu 10 ppm, 100 ppm, dan 1000 ppm. Untuk membuat konsentrasi 1000 ppm dari larutan stok, dipipet sebanyak 10 mikroliter dan ditambahkan air 890 mikroliter dalam tabung Eppendorf. Untuk membuat konsentrasi 100 ppm dari larutan konsentrasi 1000 ppm, dipipet sebanyak
10 mikroliter dan ditambahkan air sebanyak 890 mikroliter dalam tabung Eppendorf. Dan terakhir, untuk membuat konsentrasi 10 ppm dari larutan konsentrasi 100 ppm, dipipet sebanyak 10 mikroliter dan ditambahkan air 890 mikroliter dalam tabung Eppendorf. Dari masing-masing konsentrasi tersebut, kemudian ditambahkan 100 mikroliter zigot sehingga tepat berjumlah 1000 mikroliter. Kemudian ditambahkan formalin sebanyak 1 tetes dan disimpan pada suhu kamar selama 2-3 jam. Setelah disimpan selama 2-3 jam, kita mengambil sedikit campuran tersebut dan dioleskan di atas objek gelas, kemudian ditutup dengan cover gelas. Amati dengan mikroskop dan hitung sel yang membelah. Dan langkah terakhir yaitu lakukan analisis probit. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan dan hasil pengamatan, diperoleh hasil bahwa tidak terjadi pembelahan sel telur pada bulu babi. Ini menunjukkan bahwa ekstrak dari kulit jeruk memiliki aktivitas antimitosis terhadap sel telur bulu babi yang ditandai dengan tidak adanya pembelahan sel pada bulu babi. Hal ini sudah sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa ekstrak kulit buah jeruk mampu menghambat pembelahan sel karena ekstrak kulit buah jeruk itu mengandung senyawa hesperidin yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.